kebiasaan unik, bahkan bisa dibilang aneh jika kita baru melihat kebiasaan yang belum pernah kita lihat. Contohnya saja seperti di negara yang satu ini. Sapi adalah hewan suci bagi masyarakat India yang beragama Hindu. Bahkan di bagian New Delhi, sapi terlihat hidup rukun di dalam rumah bersama keluarga, seperti di video ini. Pemerintah Delhi berencana untuk membuat rumah khusus bagi orang lanjut usia dan beberapa ribu sapi terlantar dari kota-kota di India. Menteri Pembangunan setempat Gopal Rai mengatakan ia telah meluncurkan program tersebut. Nantinya, sapi dan lansia akan hidup berdampingan, saling menjaga satu sama lain di sebuah fasilitas percontohan yang direncanakan di barat daya Delhi, India. Ketika seekor sapi mengering, orang-orang meninggalkannya dan dia berakhir di Gaushala, tempat berlindung sapi. Dan demikian pula, manusia juga ditelantarkan dan dikirim ke rumah-rumah jompo. Adapun program lain yang menyertai, seperti langkah-langkah pengendalian kelahiran monyet, karena di mana-mana di ibu kota India, monyet nakal dan kadang-kadang berbahaya, bahkan cenderung liar, sering ditemukan. Di India memang sering ditemukan beberapa binatang yang berkeliaran seperti sapi, anjing, dan monyet. Selain itu, orang tidak dapat merawat sapinya hingga menjadi liar di jalanan. Dan hal itu juga membuat sapi mereka makan sampah. Oleh karena itu, menampung hewan dan orang-orang lansia yang terlantar di asrama khusus dengan biaya kecil bisa menjadi solusi. Sejak sayap kanan Perdana Menteri Narendra Modi, Bharatiya Janata Party, naik ke tampuk kekuasaan, sapi yang suci bagi umat Hindu telah mendapatkan perhatian pemerintahan. Berdasarkan sensus yang dikeluarkan oleh Kementerian Perikanan, Ternak dan Produk Susu, ada sekitar 5 juta sapi di India. Mengapa India bisa memiliki begitu banyak sapi berkeliaran di mana-mana? Ternyata, banyak pemilik ternak meninggalkan anak sapi jantan segera setelah mereka lahir. Mereka memelihara sapi betina yang menghasilkan susu dan anak sapi yang berharga. Dulu, petani akan mengerahkan pejantan untuk membajak ladang dan menggunakan kotorannya sebagai pupuk kandang. Tetapi petani sekarang menggunakan traktor, sementara pupuk kandang telah diganti dengan pupuk kimia, kata Krishna Chauhan, seorang dokter hewan di Lucknow. Ini membuat anak sapi jantan hampir tidak berguna. Selain membebaskan anak sapi jantan, peternak juga membuat anak sapi jantan menjadi kelaparan sampai mati. Mereka juga bisa membuat anak sapi makan secara berlebihan dan mati. Terkadang, sapi betina tua dan tidak produktif juga dilepaskan dan menjadi sapi liar. Penyembelihan sapi dilarang di sebagian besar negara bagian, karena umat Hindu menganggap hewan itu suci. Beragam cara dilakukan untuk mengatasi masalah sapi liar ini. Misalnya, Dewan Kesejahteraan Hewan India yang dikelola negara, bahkan ingin mengubah nama Hari Valentine menjadi Hari Pelukan Sapi. Ironisnya, orang India adalah pecinta sapi, tapi di saat yang sama juga memiliki masalah kesejahteraan hewan terburuk, kata Navneet Dand, profesor di University of Sydney. Misalnya, banyak sapi liar yang kondisi kesehatannya buruk, kurus, dan punya luka karena tertabrak. Untungnya, ada beberapa solusi baru yang sedang dikerjakan. Misalnya, memilih anak sapi betina melalui inseminasi buatan, hingga memelihara sapi di tempat perlindungan. Di seluruh India, para petani melindungi lahan mereka. Di malam hari, petani berpatroli di ladang sambil memeriksa pagar atau parit yang mengelilinginya. Petani melindungi lahan mereka dari 5 juta sapi yang bebas berkeliaran, hewan suci sekaligus perusak. Dikarenakan kawanan sapi dapat menghancurkan seluruh hasil panen hanya dalam waktu 1 jam, kata Anjani Dixit, pemimpin Asosiasi Petani di negara bagian Uttar Pradesh. Sapi juga bisa menjadi agresif saat terancam. Sapi liar biasanya berkumpul di tempat pembuangan sampah. Mereka juga kerap berjalan santai di tengah lalu lintas dan menyebabkan ribuan kecelakaan lalu lintas setiap tahun. Antara tahun 2018 dan 2022, sapi menyebabkan lebih dari 900 kematian manusia
di negara bagian utara, Haryana. Kecelakaan yang disebabkan oleh sapi kebanyakan terjadi pada malam hari. Pada tahun 2024, kecelakaan tersebut pun kini sudah berkurang karena di beberapa negara bagian, pihak berwenang bahkan menempelkan stiker yang bisa menyala di dalam gelap pada sapi. Tujuannya, agar pengemudi bisa menyadari kehadirannya di jalan raya pada malam hari. Seekor sapi liar cukup bermasalah, apalagi yang sakit. Seekor sapi sakit yang tersesat menghadirkan tantangan lain di India. Tidak ada kompensasi untuk pemusnahan sapi yang sakit, jadi petani akan menjualnya ke petani lain. Ini menyebabkan penyebaran infeksi. Jika tidak bisa dijual, mereka akan meninggalkan sapi yang sakit di jalanan. Ternak dapat menyebarkan penyakit zoonosis, seperti brucellosis. Ternak liar kemungkinan besar membantu memicu wabah lumpy skin disease virus. Itu menjangkiti lebih dari 2 juta hewan peliharaan di beberapa negara bagian India. Beberapa tahun yang lalu, Uttar Pradesh memperkenalkan label telinga untuk ternak. Pemilik akan ditangkap jika ketahuan meninggalkan ternak. Tapi aturan itu tidak berhasil. Pemilik sapi akan merobek labelnya bersama dengan telinga hewannya. Namun petani tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Bagi petani di India, hewan dianggap sebagai keluarga. Masalahnya adalah kurangnya pedoman yang jelas untuk menangani ternak yang tidak diinginkan. Ada lebih dari 5.000 gaushala di India, atau tempat penampungan sapi. Tempat penampungan ini dijalankan oleh pemerintah atau lembaga keagamaan yang merawat ternak terlantar. Di Uttar Pradesh, pemerintah mengumumkan pembuatan suaka sapi seluas 130 hektar. Pemerintah India juga mempromosikan gaushala yang mengubah kotoran sapi dan urin menjadi produk yang bermanfaat. Menurut pengobatan tradisional India, kotoran dan urin sapi memiliki khasiat yang bermanfaat. Meskipun hampir tidak ada bukti ilmiah yang benar, produk semacam itu menjadi lebih populer di India. Oleh karena itu, sapi dipandang sebagai emas berjalan. Orang-orang yang menemukan sapi liar di jalan akan merasa seakan-akan menemukan harta karun yang berharga. Kuncinya adalah mengubah persepsi masyarakat tentang ternak liar dari beban menjadi peluang. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.